Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Anak-anak, untuk pembelajaran di pagi hari ini, kita belajar tematik ya. Masih tetap di tema 1. Kalian buka halaman 135. Ini kita sudah melalui di pembelajaran subtema 3. Nah, kalian melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Ini dibaca dulu ya anak-anak. Nah, untuk percobaan ini tujuannya yaitu membuktikan macam-macam bunyi pantul melalui percobaan terhadap bunyi benda-benda sederhana dalam ruangan. Alat dan bahannya: piring kaca, piring plastik, piring kaleng, gabus, 2 tabung kertas, beberapa buku, dan arloji yang berdetak. Kemudian langkah kerjanya bagaimana? Nah, yang pertama, susunlah 2 baris buku dengan ketinggian yang sama. Setelah itu, letakkan tabung di atas buku dengan hati-hati, seperti gambar yang ada di sini, ya. Pegang arloji di telingamu. Kemudian dengar baik-baik untuk meyakinkan bahwa kamu mendengar bunyi detak arloji. Maksudnya arlojinya itu atau jam tangan itu memang berdetak, ya. Kemudian setelah itu letakkan arloji ke dalam salah satu tabung. Dengarkan dari ujung tabung yang lain, lubang yang lain. Jadi ujung yang lainnya untuk mendengarkan. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum arloji? Kemudian minta temanmu untuk memegang piring atau benda lain di ujung tabung yang lain. Maksudnya ini orang tua saja ya. Minta orang tua kalian untuk memegang piring atau benda yang lain seperti piring plastik, piring kaleng, gabus tadi ya. Apakah sekarang kamu dapat mendengar bunyi detakan jarum? Maksudnya ini nanti piring kacanya, maksudnya piring kaca itu piring beling ya, atau piring plastik, arlojinya ditaruh di atas piring. Nah, jadi diganti-ganti. Habis piring kaca, setelah itu misalnya tadi kan kalian melakukan percobaan dengan arloji saja, seperti gambar yang ada di sini. Bentar ya. Seperti gambar yang ada di sini ya. Ini kalian arloji saja ini. Nah, kemudian nanti piring plastiknya, misalnya piring kaca dulu ditaruh di sini. Ditaruh di sini. Kemudian di atas piring kaca itu diletakkan arloji, ya. Kemudian didengarkan gantian. Setelah itu piring plastiknya ditaruh di sini. Nah, arlojinya ditaruh di atas piring plastiknya. Kemudian didengarkan. Jika nggak punya piring kaleng atau nggak gabus, nggak usah ya. Jadi memakai piring kaca, piring plastik itu saja. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan gelombang bunyi pada ini? Nggak usah. Ini saja. Nanti kalian tulis laporan kegiatan percobaan dengan sifat bunyi yang baru kalian lakukan tadi. Nama percobaannya apa tadi? Sudah ada kan? Nama percobaannya itu ini. Nama percobaannya, ya. Kemudian tujuan percobaannya apa? Mana tujuan percobaannya? Tujuan percobaannya itu ini, ditulis.
Tujuannya membuktikan macam-macam bunyi sampai dalam ruangan ya. Kemudian tadi alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya tuh ini ya, di piring kaca, piring sampai ini ya. Kemudian langkah kerjanya apa? Ini langkah kerjanya ditulis sampai 5 ini ya. Kemudian hasil percobaannya. Nah, hasil percobaannya kalian tulis. Yang pertama, arloji diletakkan di salah satu ujung, kemudian didengarkan. Nah, membuktikan bahwasanya kamu mendengarkan bunyi apa enggak, itu ditulis. Yang kedua, piring plastik ditaruh di ujung, kemudian dikasih atau piring plastik dan arloji ditaruh di ujung tabung, kemudian didengarkan. Kalian mendengarkan bunyi apa enggak? Nah, itu ditulis. Kemudian yang ketiga, piring kaca, kemudian ditaruh arloji dan kemudian di ujungnya didengarkan oleh telinga. Kamu mendengarkan apa enggak? Itu ditulis. Ya, jadi tulisnya 1. Setelah arloji diletakkan, nah kemudian didengarkan, salah satu ujungnya didengarkan, yaitu, nah kamu mendengarkan bunyi apa enggak? Karena Bu Vito enggak tahu kamu mendengarkan apa enggak, gitu ya. Kedua, setelah piring plastik dan arloji diletakkan di salah satu ujungnya, nah, telingamu mendengarkan apa enggak, itu ditulis. Ketiga, setelah piring kaca dan arloji diletakkan di salah satu ujungnya, itu kamu telinganya bisa mendengarkan apa enggak, itu ditulis ya. Kemudian kesimpulannya apa yang kalian simpulkan. Nah, misalnya ya, kalau di situ kalian mendengarkan semua, kesimpulan dari percobaan yang kalian lakukan itu apa? Tentang bunyi. Jadi kesimpulannya ini ditulis di sini nanti ya. Terus, nah ini memakai kertas folio, boleh tidak bergaris, boleh bergaris, boleh ya. Kemudian nanti kesimpulannya kalian bisa membahas dengan orang tua kalian ya. Bapak Ibu tolong ini didampingi. Kemudian, nah karena ini sudah hampir 1 bulan ya, jadi harus selesai temanya. Nah, setelah itu kalian lakukan, kalian belajar tentang sudut pada segitiga. Nah, anak-anak, kemarin Bu Vito sudah memberitahu, kalian sudah belajar tentang sudut. Nah, ini saya terangkan lagi. Dalam segitiga ini itu ada berapa sudutnya? Jumlahnya ada berapa sudut? Ada berapa? Dalam segitiga ini itu ada 180 jumlahnya ya, 180. Sama, yang ini juga 180, ini juga 180, ini juga 180. Nah, anak-anak begini misalnya, biasanya sih kalau siku-siku itu adalah 90 derajat ya. Kemarin yang dikasih Bu Vito, ini adalah 90 derajat. Nah, kemudian misalnya ini sudutnya, misalnya ya, karena ini kan enggak diukur ya. Misal ini adalah, tapi kalau ingin mengukur kalau kalian harus diukur dengan busur. Misalnya ini 60 derajat. Yang ini berapa? Nah, jadi begini anak-anak, 90 ditambah 60 berapa? Ayo, 90 ditambah 60 adalah 150. Nah, kemudian jika dalam satu segitiga ini itu harus 180 derajat. Jadi 90 ditambah 160 tadi
adalah 150. Jadi tinggal 180 dikurangi 150. Jadi jumlahnya adalah ini yang belum diketahui itu adalah 30 derajat ya. Jadi ini adalah 30 derajat. Anak-anak, ini ditulis ya, agar kalian ibaratnya sama ya. Ini adalah papan tulis, tapi kita pakai Android board ya, bukan whiteboard atau blackboard. Nah, kemudian, jadi dalam segitiga itu jumlahnya intinya 180 derajat. Nah, nanti kalian misalnya ya, saya kasih contoh. Ini kalian jawab ya. Ini adalah tugas untuk kalian di halaman 103 berapa ini ya. Terus kalian cari nanti. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, contoh. Saya kasih contoh. Ini bonus buat kalian. Saya kasih contoh yang pertama. Jadi nanti kalian cukup mengerjakan yang kedua, 3, 4, 5, 6 yang ini ya. Misalnya ini adalah sabar besar. Di sini sudut ini 45. 45. Kemudian berapa sudut yang ini? Nah, itu berarti cara menghitungnya adalah tadi 4 bisa kalian langsung begini ya. Karena 180 derajat bisa dikurangi 45. Maaf, terlalu misalnya 100, jadi sama dengan 180 maaf ya, 180 itu dikurangi, saya taruh sini, 45 ditambah 45, berarti ini sama dengan 180 dikurangi 90. Nah, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 90 derajat. Ingat ya, jangan lupa ini ditulis juga derajatnya. Berarti yang ditanyakan, yang belum diketahui adalah 90 derajat. Oke anak-anak, bisa kan? Mudah kan? Nah, ini ditulis ya, ditulis. Kemudian nanti kalian mengerjakan yang selanjutnya. Ini, dan ini. Oke? Anak-anak, hari ini pembelajarannya ini saja dulu ya. Lain kali kita belajar lagi, melanjutkan. Nah, semoga hari-hari kalian menyenangkan dan belajar kalian lancar, ilmu kalian yang terima bermanfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.